Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gembala Sapi Wasdiro. Kali ini saya sedikit mau menceritakan tentang hasil daripada pengamatan saya yang minggu kemarin lah, pergi ke Jawa Timur dan mampir untuk melihat-lihat kondisi sapi di pasar hewan di Jawa Timur. Kunjungan saya ke Jawa Timur tadinya adalah berkunjung ke Jawa Tengah, yaitu Temanggung, karena untuk melihat atau meninjau gudang pakan yang kebetulan di situ juga saya membuat konsentrat untuk sapi potong, sapi perah, juga domba maupun kambing. Nah, karena ingin melihat perkembangan pasar sapi sehingga saya mencoba jalan-jalan untuk ke pasar sapi di salah satu pasar sapi atau pasar hewan yang termasuk besar di Jawa Timur. Banyak orang juga dari daerah Jawa Barat, DKI dan sekitarnya itu banyak juga sapinya dikirim sekarang dari daerah sana, sapi-sapi lokalnya gitu ya. Ya cukup terkejut juga karena ternyata harganya luar biasa naiknya. Jadi harga sapi itu ya untuk petani ya mungkin diuntungkan, tapi ya luar biasa kalau untuk yang beli kemudian di ternak atau di fatteningkan, nanti kena atau enggak. Sepintas saya ngamatin ya, seperti sapi misalnya jenis limpo atau pegon orang menyebutnya, itu yang berat hanya 250 sampai 300 saja, harganya sudah 13 juta sampai 14 juta. Ini artinya apa? Kalau diukur harga per kilogramnya sudah sampai 49 sampai 50 bahkan lebih ya. Nah, ini harga di sana di pasar. Kalau udah sampai daerah-daerah lain misalnya Jakarta dan sekitarnya, Bandung, Banten, dan mana aja yang butuh transportasi yang jauh itu, yang antaranya susutnya bisa mencapai 10%, harganya berarti sudah mencapai 55.000 lebih. Sedangkan sapi pegon limpo sendiri itu kan kalau dikemukan pertambahan beratnya juga susah untuk mencapai yang tinggi dan nggak stabil karena variasi grade-nya itu sangat bervariatif banget. Kemudian saya lihat juga yang limosin simental yang menjadi primadona ini kalau di pasar ya. Itu yang ya karena di sana di pasar kan jogrokan, kalau di pasar hewan itu jogrokan. Tapi saya bisa mengestimasi kira-kira beratnya berapa sih. Jadi yang kisaran berat 180 sampai kira-kira berat 200 itu harganya sudah kisaran 13 jutaan juga. Jadi ini kalau saya konversi ke berat per kilogramnya itu sudah mencapai 88.000 per kilo hidup sampai dengan 70.000 per kilo hidup. Coba bayangkan, sedangkan kalau kita jual sapi yang sudah dikemukan sudah siap potong, itu hanya kisaran antara 50 sampai 54, itu yang sudah bagus karkasnya. Nah, ini harga beli bakalannya udah sesegitu. Nah, bagaimana ini cara memberi solusi atau mengatasinya? Kalau buat belantik atau pedagang sih enak-enak saja. Artinya enak dalam artian tidak memikirkan biaya nanti perawatan segala macam. Yang penting beli berapa, dijual sepertinya sudah kena, udah ada selisih, cukup, ya udah dilepas. Tapi kalau konsumen beli itu karena untuk digemukkan, untuk dibesarkan, ini harus hati-hati, harus dihitung lebih cermat tentang nilai tambah beratnya, nilai tambah ekonominya, ada nilai tambah ekonominya atau malah tambah rugi. Nah, ini perlu diperhitungkan ya. Kecuali begini, kalau beli limosin simental, oke lah, beli harganya mahal. Tapi karena untuk kelangenan, untuk prestise, karena biasanya dirawat untuk kebutuhan kontes maupun pameran, nah itu lain lagi. Karena nanti pada saat penjualan, kalau itu di kontes itu nilainya bagus, dapat juara, udah nggak per kilo lagi harga jualnya, tapi sudah harga-harga yang prestise. Dan kemudian ada lagi yang memang mengarah jualnya nanti nunggu hari raya Idul Adha, di mana harganya tuh harga yang tinggi. Apalagi kalau sapi-sapi tadi yang premium itu yang menjadi juara di dalam kontes-kontes itu mengarah kepada konsumen-konsumen yang tingkat tinggi, baik itu dari pejabat, ada yang sampai presiden maupun para artis dan lain yang beli sapi kurbannya itu memang ada pertimbangan lain, yaitu pertimbangan tentang prestise tadi. Nah, inilah karena pengaruh dari tadi yang harga
harga sapi impor, sapi BX ekspor Australia yang masih tinggi, sampai sekarang pun masih tinggi, sehingga pengaruhnya kepada harga sapi lokal. Sekarang tahu sendiri bahwa sapi BX yang digemukkan di feedlot itu harga jualnya yang sudah gemuk yang siap potong itu sudah harga hidup 50.000 sampai 54.000 per kilogram hidup. Nah, karkasnya itu udah di atas 100.000 per kilogram hidupnya. Padahal kualitas karkas sekarang banyak feedlot itu malah penurunan, yaitu dari 47% sampai 53%, jarang sampai 55% gitu. Nah, kalau dihitung dari situ aja, yang pemain sapi BX sebagai pemasok dan pemotong penjual karkas di RPH sudah banyak mengeluh, sudah banyak rugi, sehingga banyak mengurangi volume pemotongannya, dan mereka sendiri tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Nah, inilah sisi lain, memang kalau dilihat dari peternak rakyat atau yang main breeding, yang punya indukan, sepertinya ada prospek, karena begitu pedetnya lahir umur 4 bulan itu sudah harganya udah mahal. Saya melihat pedetan limosin simental yang kira-kira lepas sapi itu biasanya umur 4 sampai 5 bulan. Itu harganya sudah sampai 12 juta. Jadi ini kalau per kilogram kan harganya itu udah mencapai di atas 100.000 per kilogram, yaitu antara 120.000 per kilo. Nah, inilah yang terjadi di pasar hewan, supaya ya menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi teman-teman peternak yang mau menggemukkan sapi. Karena kalau langsung dari pasar mau dipotong itu pasti karkasnya jauh, nggak masuk gitu ya. Maka perlu penggemukan. Nah, penggemukan sendiri perlu biaya khusus, di mana harus diperhitungkan supaya ada nilai tambahnya. Oke, segitu dulu. Nanti banyak hal yang harus diterangkan, bagaimana mencari solusinya supaya tetap eksis, dapat untung gitu ya. Kami bahas di bahasan berikutnya. Oke, bagi teman-teman pemirsa video ini, untuk mendukung daripada jalannya perkembangan atau majunya channel ini supaya tetap ikut memberi kontribusi terhadap perkembangan peternak Indonesia, monggo di subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.